Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Salam sejahtera buat kita semua dan pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam devotional message dan judulnya adalah mengalahkan diri sendiri. Saya bacakan sebuah ayat diambil dari 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-35. Bunyinya, Tuhan yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Dikatakan dalam 2 Samuel 22 ayat 35 ini adalah Tuhan mengajarkan tangan kita untuk berperang. Berperang untuk apa? Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa musuh yang kita harus perangi. Ya, ada 3 musuh yang saya catat di sini. Musuh yang pertama adalah dunia dan segala sistem yang ada di dalamnya. Sistem yang membuat kita hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan firman-Nya. Jadi yang pertama musuh kita adalah dunia dan sistem yang ada di dalamnya, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua musuh kita adalah kuasa kegelapan atau iblis. Itu sudah pasti. Namun berita baiknya adalah iblis sudah dikalahkan 2000 tahun lebih yang lalu oleh kuasa salib, di mana Kristus telah mengalahkan kuasa daripada kegelapan itu. Dan kita harus meyakini bahwa kita tidak berada di dalam kekuatan atau kuasa si jahat itu lagi. Yang ketiga adalah musuhnya diri kita sendiri. Musuh yang ketiga adalah diri kita sendiri. Nah, ini musuh yang paling sulit sebenarnya, karena untuk mengalahkan diri sendiri itu lebih sulit daripada kita mengalahkan si jahat. Karena si jahat sudah dikalahkan 2000 tahun lebih yang lalu. Nah, untuk mengalahkan diri sendiri dan keinginan hawa nafsu bukanlah hal yang mudah. Keinginan daging kita selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan, di mana setiap hari saudara dan saya mempunyai keinginan dan hawa nafsu yang berjuang di dalam diri kita untuk bertentangan atau berseberangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, untuk memakai kekuatan kita sendiri atau kemampuan diri kita sendiri mengalahkan hawa nafsu adalah hal yang mustahil. Karena itu adalah diri kita sendiri. Sehingga kemampuan atau kekuatan yang kita pakai bukan diri kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, yang membuat kita mampu untuk mengalahkan diri kita sendiri dan segala keinginannya. Tertulis di dalam Injil Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, lalu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini adalah ucapan Yesus pada saat dia tergantung di atas kayu salib, ketika dia minum anggur asam itu dan dia membuat sebuah perkataan, 2 kata yang sangat powerful, yaitu sudah selesai. Segala hutang dosa kita sudah selesai. Semua kekuatan kuasa gelap sudah selesai dikalahkan. Nah, esensi kita atau inti daripada kita melatih diri kita dan mematikan keinginan kita, hawa nafsu kita, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi karena Kristus telah mati buat kita. Karena Kristus telah mengasihi kita lewat karya salibnya. Dan dia berkata sudah selesai. Artinya kasihnya sempurna bagi kita. Dengan kemampuan daripada Tuhan mengasihi kita, kita mampu untuk mengalahkan diri kita sendiri. Karena kasihnya ada di dalam kita dan kita juga mengasihi dia. Jadi esensi kita mau mengalahkan diri kita sendiri karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan kita juga mengasihi Tuhan sehingga kita dimampukan oleh kasih Tuhan dan rohnya yang ada di dalam kita untuk mematikan segala keinginan, hawa nafsu dan diri kita yang bertentangan dengan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Ada 2 pertanyaan seperti biasa yang saya akan berikan buat Bapak Ibu sebagai bahan diskusi di dalam komunitas sel kita masing-masing. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah Anda sadar dan tahu betapa pentingnya setiap hari Anda harus berperang mengalahkan diri sendiri dan keinginannya? Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu sadar dan tahu betapa pentingnya setiap hari kita harus berperang untuk mengalahkan diri kita sendiri
dengan segala keinginannya dan hawa nafsunya yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana caranya Bapak Ibu mengalahkan diri Anda sendiri. Ya, yang kedua adalah bagaimana caranya Bapak Ibu mengalahkan diri sendiri dan segala keinginannya yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan tersebut. Dan dua pertanyaan ini saya berikan buat Bapak Ibu untuk bisa menjadi bahan diskusi di dalam komunitas sel masing-masing atau komsel Anda masing-masing. Dan kita percaya, kita yakin bahwa dengan kemampuan kasih Kristus, dengan kemampuan rohnya yang ada di dalam kita, kita mampu setiap hari berperang melawan diri kita sendiri sehingga kehidupan kita memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu pada saat ini, dan saya doakan kita sama-sama tetap berharap, tetap semangat di dalam masa pandemi ini, dan salam sejahtera buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.